Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita sekalian. Pada malam hari ini kita akan kembali mendengarkan renungan malam edisi 6 Juli tahun 2021 sebagai dasar renungan malam kita sesuai dengan nas almanak Gereja Kalimantan Evangelis yang terdapat dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-11 dibawa judul perikop sabar dalam penderitaan. Bapak Ibu sekalian dapat membacanya secara pribadi masing-masing di rumah. Sebelum kita bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Maha kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas pemeliharaanmu, atas tuntunanmu, bimbinganmu dalam kehidupan kami sekalian, sehingga kami tetap diberikan kesehatan, kekuatan, hingga kami dapat melakukan segala aktivitas dan rutinitas kami pada hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu, atas nafas kehidupan yang masih Engkau percayakan bagi kami sekalian. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami hendak mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui sabda kebenaran firman-Mu Tuhan, kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Sekarang Tuhan, kami juga mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu sesuai dasar dengan kehendak-Mu, dan juga berkati jemaat-Mu dimanapun saja berada Tuhan, supaya firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah, dan berakar dalam kehidupan kami masing-masing. Biar firman-Nya Tuhan sebab kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu sekalian, ini kasih dan berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan malam kita pada malam hari ini yaitu sabar itu indah. Bapak Ibu saudara-saudari, ini kasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kunci kesuksesan menghadapi penderitaan adalah kesabaran. Tak ada seorang pun di dunia ini yang menyukai yang namanya penderitaan. Yang disukai oleh manusia adalah sesuatu hal yang menyenangkan, nyaman, enak, damai, senang, dan juga tenang. Penderitaan banyak menimbulkan kekecewaan, kesedihan, bersungut-sungut, bahkan frustasi dalam menghadapi berbagai yang namanya penderitaan. Oleh sebab itu berbagai cara manusia untuk menghindari yang namanya penderitaan. Kalaupun penderitaan itu terjadi dalam kehidupan kita, mungkin kita akan bersikap marah, kecewa, bahkan menuduh Allah sebagai penyebab timbulnya penderitaan yang kita alami. Tidak jarang kita juga merasa putus asa karena sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu segala usaha pasti akan kita lakukan asalkan terhindar dari penderitaan. Pertanyaannya bagi kita sekalian, mungkinkah kita menghindari yang namanya penderitaan? Penderitaan tidak untuk dihindari, namun untuk dihadapi. Karena bagaimanapun penderitaan itu berguna bagi pertumbuhan iman kita. Oleh sebab itu penulis kitab Yakobus mengajarkan kepada kita ada bagaimana cara kita supaya kita hidup sabar dalam penderitaan. Yang pertama melalui contoh dan teladan seorang bahwa dalam kita menghadapi yang namanya kesabaran tidak hanya 1 jam, 1 minggu, 1 tahun, bahkan bertahun-tahun. Yang penulis kitab Yakobus katakan bahwa sabar memerlukan waktu yang banyak sampai pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ingat, itu butuh waktu yang sangat kita tidak tentukan kapan waktunya. Sebab itu penulis kitab Yakobus ini juga memberikan contoh dan teladan bagaimana cara kita sabar dalam menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama kita boleh mencontohi dan menteladani dari pekerjaan seorang petani yang bersabar menunggu musim yang cocok untuk menanam dan menunggu hasil dari pekerjaan yang mereka kerjakan
itu merupakan hasil dari jerih belah mereka. Itulah juga perjuangan kita dalam kita menunggu kesabaran dalam penderitaan. Bahkan juga ada contoh dan teladan dari tokoh-tokoh Alkitab yang disebut sebagai teladan. Ayub disebut sebagai teladan yang menguatkan hati orang yang dirundung kemalangan. Bahkan juga contoh dan teladan yang diberikan oleh Abraham dan juga oleh para nabi, Paulus, Simon, dan juga Yohanes. Terlebih-lebih contoh dan teladan yang diberikan oleh Yesus adalah sebagai sumber kesabaran itu sendiri yang dapat menimbulkan tahan uji dan juga kita berpengharapan kepada Tuhan. Kesalahan, iman, penguasaan diri, kesabaran, dan juga sukacita hanya kita dapatkan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sabar itu pahit, jujur itu pahit, bahkan ikhlas itu pun sangat pahit. Namun yang pahit itu dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Kesabaran bukan berarti diam tidak bergerak saat ditimpa musibah, tapi sabar adalah aktif bergerak mencari kebaikan saat musibah datang. Sabar dan ikhlas bisa menjadikan kita sebagai orang yang mulia dan terhormat di dunia, sekalipun kita bukan apa-apa. Karena sabar itu indah bila kita menikmatinya dan bila kita tetap terus berjuang, terus ingin mendapatkan gaya hidup sabar dalam penderitaan. Yakin dan percaya Tuhan pasti akan menguatkan kita, Tuhan pasti akan meneguhkan kita, dan Tuhan pasti akan menguatkan kita melalui penderitaan. Kita akan menemukan segala iman dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang pengasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami supaya kami tetap sabar, supaya kami tetap setia, supaya kami tidak bersungut-sungut dan terus mengeluh dan keadaan ini, dan supaya kami tetap terus setia, terus melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami, dan kami boleh belajar apapun yang Tuhan boleh izinkan dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan boleh izinkan kami mengalami sebuah tantangan, rintangan, bahkan penderitaan hidup dalam dunia ini. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami untuk hidup sendiri, tetapi Tuhan boleh menopang kami, Tuhan yang menguatkan kami, sehingga kami mampu melakukan itu semua Tuhan atas pertolongan, atas bimbingan Tuhan Yesus Kristus. Sebab Engkau adalah gembala kami, sebab Engkau adalah sahabat sejati bagi kami sekalian. Pada malam hari ini Tuhan kami berdoa bagi jemaat-Mu dimanapun saja berada saat ini Tuhan. Tolong Tuhan Engkau kuatkan iman percaya kami, supaya kami tetap terus dekat kepada Tuhan. Kami tetap terus menjalin relasi kami kepada Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan kami, melalui pujian kami, dan juga puji sembah kami kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami tetap bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati pekerjaan kami Tuhan, Engkau berkati rumah tangga kami, Engkau berkati keluarga kami dimanapun saja berada, baik yang dekat maupun yang jauh dengan kami. Kiranya oleh pertolongan Tuhan Yesus Kristus kami dapat diselamatkan dari segala mara bahaya, kami dapat diselamatkan dari segala sakit penyakit Tuhan. Begitu pun juga Tuhan pada saat ini kami hendak berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini terbaring rumah sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Terima Tuhan, kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang sakit karena terkonfirmasi penyakit COVID-19. Biarlah Tuhan tetap menunjukkan kasih setia-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tetap memberikan semangat, kesabaran, ketabahan, dan Tuhan boleh menjadi dokter di atas segala dokter untuk memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi kehidupan mereka, dan juga saudara-saudara yang tetap memberikan dukungan dan juga dana bagi mereka Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memberikan mereka berkat, dan juga hingga seterusnya mereka tetap memuji dan memuliakan akan kebesaran nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi yang berputus asa Tuhan, yang tidak sabar, kami yakin dan percaya Tuhan Engkau menguatkan mereka, Engkau merangkul mereka, sehingga mereka merasa bahwa Tuhan tetap selalu memberikan penguatan dalam kehidupan mereka. Dan juga Tuhan, kami juga
menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus, sehingga segala sesuatunya yang kami kerjakan boleh berkenan di hadirat Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan boleh hadir dalam kehidupan kami. Doa ini kami alaskan di dalam doa yang telah Engkau ajarkan bagi kami sekalian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.